Ya, teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini bukan untuk ceramah ya, maaf. Jadi begini teman-teman, tadi ada yang nanya di komentar, saya nyangkut di saham IPO, ada nyangkut di Sola ataupun di Atla ya. Ini adalah chat untuk saham Sola ya. Jadi begini teman-teman, bila kalian nyangkut ya, baiknya katanya cut loss atau tunggu aja. Nah, saya kembalikan kepada teman-teman ya, karena untuk urusan membeli ataupun menjual itu kan menjadi hak teman-teman ya. Cuman saya mau memberikan sedikit sejarah tentang terbitnya saham IPO ya. Jadi kita kalau belajar sejarah, berarti kita harus 1 tahun sebelumnya lah minimal ya, atau yang udah terjadi lah gitu ya. Misalkan saya nyangkut di saham IPO itu minimal misalnya di harga IPO-nya lah ya. Contohnya saya nyangkut di saham 110 nih, di saham Sola ya. Terus ini kan turun terus nih ya, sampai berapa persen dia? Sampai malahan ini bisa ke 72% ya. 72% semenjak diipokan, contohnya kita seperti ini ya. Dia naik tinggi, mungkin FOMO gitu kan, mungkin asal alasannya apalah. Mungkin niatnya kalian itu pinginnya tadinya FOMO wah naik terus ya, bisa ke langit gitu kan, atau enggak ke bulan gitu kan. Tapi akhirnya waktu di harga 271 langsung dijebloskan tanpa berhenti, cuma satu kali candle hijau, 2 kali di sini, yang ini juga kejebak cuma sama shadownya doang, terus di FCA kan. Apa nih menurut kalian bagaimana? Saya tuh harus cut loss atau tahan gitu ya. Nah, kita akan belajar saham untuk IPO ya. Nih teman-teman ya. Ketika kita beli saham IPO, udah tentu dong kita belinya waktu pemesanan di harga IPO-nya gitu kan, atau ya kalian setelah 1 hari IPO baru beli gitu kan. Misalkan kalian nyangkut ya di area-area sinilah di atas harga IPO ya. Aduh, udah turun dalam banget nih sampai 72% ya. Naik cuman gak kejemput kan, masih berapa persen lagi nih. Terus juga naik turun lagi, sekarang harga 50. Aduh, takutnya nyangkut di 50 tidur gitu kan. Kalian jadi bimbang, berpikir lagi di cut loss apa tunggu cut loss apa tunggu gitu kan. Akhirnya mintalah pendapat sama orang lain gitu kan. Padahal pendapat orang lain itu belum tentu baik gitu kan, belum tentu baik, belum tentu istilahnya membuat kita tenang. Kalau menurut saya ya, itikadkan dalam diri kalian itu saya berinvestasi di saham IPO itu tadinya untuk apa? Pertama, apa kalian untuk investasi? Artinya kalau investasi kalian tunggu aja beberapa tahun gitu kan, baru kelihatan hasilnya. Swing. Kalau tujuan swing bagaimana? Beli contohnya di harga IPO turun ya kita beli lagi gitu kan. Investasi juga begitu, ketika turun itu kesempatan untuk beli lagi. Kecuali yang scalping. Kalau yang scalping ingat, peraturan cuma satu yang scalping itu. Beli hari ini harus keluar hari ini juga, mau untung mau rugi harus keluar gitu kan. Peraturan seperti itu. Kecuali kalau kalian baru nih, baru di apa namanya di saham gitu, baru di saham. Nyangkut lah, contoh udah nyangkut lah ya. Lihat, kita akan melihat sejarah dari eh, saham-saham IPO ya. Saya udah menyiapkan biar kalian tenang dan nanti kalian sendiri yang mengartikan seperti apa ya. Apakah saya harus cut loss atau tidak ya. Saya punya saham tahun 2023 ingat ya. Jadi kita harus belajar sejarah. Saya bilang kan harus belajar sejarah. Jadi kita akan belajar sejarah IPO. Saya punya saham yang namanya PTPS. PTPS. Saya tidak tahu isinya apa PTPS itu, profilnya seperti apa. Pernah saya bahas, cuma saya lupa. Contohnya seperti itu ya. Sekarang itu harganya 72. Kita akan lihat IPO-nya. Kita akan lihat IPO-nya. Dia semenjak diipokan langsung turun drastis ke harga
berapa nih? 79 ya. 60%, bayangin aja. Semenjak IPO dia turun ke 2 hari langsung turun 60%, bayangin aja. Di sini kan candlenya bullish contohnya gitu ya. Udah kalian juga di sini nggak bakal bisa ke apa namanya, kejual ya, walaupun beli di sini gitu kan, karena di sini. Coba lihat dalam jarak waktu 2 bulan dia sudah menembus ini. Dalam jangka waktu 5 bulan bisa melebihi candle yang ini. Ya, ingat itu tuh. Ini saham IPO 2023, saham IPO yang kemarin. Ya, lihat nih. Dia turun sampai 62%. Cuman beberapa bulan kemudian, selain kalian istilahnya bisa cut loss dalam jangka waktu 2 bulan itu, cut loss dalam artian bisa cut loss untung, bisa cut loss rugi gitu ya. Di sini kan kalian udah bisa untung. Contohnya kalian dari sini ya, dalam jangka waktu 1,5 bulan aja kalian udah untung, udah keluar dari harga IPO-nya. Harga IPO-nya berapa ini? Contohnya gitu kan. Tapi lihat, langsung cuan. Di sini kejemput ya, di sini jemput. Nunggu lagi, lihat, dia ke bawah lagi. Cuman akhirnya dalam jangka 4-5 bulan cuan. Udah kan, udah cuan, udah keluar kan. Karena saham IPO, saya bilang gitu kan. Kecuali kalau kalian beli setelahnya, gitu kan. Tapi dalam sejarahnya, ketika dia IPO dibawa ke bawah, asal kalian sabar, dan yang dilihat kenyataannya, sejarahnya, dia akan menembus harga IPO-nya lagi. Malahan yang terpucuknya nih, malahan bisa cuan. Jadi kalian ketika istilahnya di saham IPO nyangkut, sabar, intinya sabar kan. Kita harus belajar bersabar. Investasi itu adalah modal untuk bersabar, gitu. Latihan untuk bersabar. Kita contoh lagi ya, ada saham Teguk. Kalian jangan beli saham setelah ini ya, kan Teguk sekarang 50 perak ya. Ini solusi atau bagaimana yang harus kalian cermati ketika beli saham IPO. Teguk sekarang harganya di 50 perak. Kita akan lihat sejarah lagi ke belakang. Lihat Teguk. Lihat Teguk turunnya itu pas hari pertama itu dia turun 56%. Ya, di sini meninggalkan gap. Lihat 2,5 bulan setelahnya, lihat. Yang di sini juga kejemput. Lihat, walaupun dengan candle merah oke lah. Dengan candle merah gitu kan. Kalian juga beli kan nggak bakal di candle merah ini kan, pasti ke bawah kan. Dia kalau di sini contohnya aku di sini nih, tetap aja kejemput kan. 2 bulan kemudian kejemput. Jadi di sini ada proses sabar di sini nih. Ini lagi pengujian ini nih. Si emiten itu lagi nguji, si bandar lagi nguji. Ada yang nggak mau cut loss, ada yang nggak cut loss, ada yang bisa buru-buru cut loss. Saya bilang makanya tujuannya itu seperti apa? Kalian investasi, swing, atau memang kalian scalping gitu kan. Sejarah itu mengulang, ini tahun 2023 ya, Teguk itu ya. Lihat. Kalian bisa lihat sendiri ketika dia bikin gap, ya, dia ketutup lagi dalam waktu 2,5 bulan. Setelah itu kalian kalau udah kejemput, kalau udah dapat cuan dari emiten ini, udah keluar kan, ini saham IPO, saya bilang kan. Tunggu sampai 1 tahun kalau mau beli lagi untuk mempersiapkan, lihat laporan keuangannya gitu kan. Sebagai acuannya laporan keuangan aja dulu gitu ya. Kita lihat satu lagi saham PAS. Lihat saham PAS ya. Sambil santai ya. Ngopi dulu. Sekarang 81 harganya. Kita akan tarik lagi ke belakang. Lihat bagaimana saham PAS itu ketika dia istilahnya dibawa ke bawah ya. Lihat di sini aja nih, lihat. Kalian contohnya beli di saham IPO. Turun sampai 32%. Coba lihat 1,5 bulan kemudian dia kembali lagi kan. Ini nih candle yang merah ini nih ketembus kan sama candle ini nih, bayangan ini. Walaupun kalian tidak cuan, tapi kan kejemput. Apalagi kalau kalian beli di sini contohnya gitu kan, udah cuan di sini kan, udah cuan. Makanya saya suka mengandalkan ketika di pucuk itu candle merah ini nih, acuannya candle merah seperti ini candle merah seperti ini.
Contohnya ini di sini tidak kejemput. Saya bilang kan shadow itu tidak akan terjemput. Contoh kalian nggak mungkin katanya gitu. Kita lihat di sini lagi, lihat. Kita kasih tanda contoh. Karena belum kejemput, contohnya belum kejemput gitu ya. Kita kasih tanda. Suatu saat dia akan ke sini gitu. Ini aja tuh udah mau mendekati ini ya. Lihat. Sebentar lagi itu. Walaupun dia dibawa ke bawah tapi ada upaya untuk ke atas. 28% lagi cuma dibawa ke bawah lagi gitu kan. Ya biarin aja. Dalam jangka waktu 1 tahun itu ya. Tapi kalau kalian lihat, jadi kalian jangan buru-buru cut loss walaupun istilahnya di saham IPO walaupun dibawa ke bawah. Kita lihat lagi ya. Kita lihat saham WIDI. Ini IPO tahun 2023 juga ya. Kita kan harus belajar sejarah IPO itu. Karena yang menentukan naik-naiknya kan sejarah juga gitu kan. Lihat WIDI sekarang 10 perak harganya ya. Dan lihat ketika IPO. Lihat ketika IPO, lihat. WIDI itu ketika dia di up ke atas, langsung diturunin kan ke bawah berapa persen? 37%. Tapi beberapa hari kemudian dia bisa mantul lagi. Dia ngasih tanda lagi di sini. Dibabad habisin di ARB kan. Tapi beberapa hari kemudian dia up lagi. Udah. Kalau kalian nyangkut di saham IPO di sini udah kali tak untung udah keluar. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian itu kalau belajar investasi ya pelan-pelan. Kalian kalau nyangkut jadikan pembelajaran gitu kan. Ada PPRI ini. PPRI. Sekarang harganya berapa PPRI? 163. Lihat nih. PPRI. Bahkan PPRI ini lihat nih. Turunnya berapa persen? Kalau sampai candle ini hijau ya. 63%. Bayangin aja. Kalau kalian di pucuk, kalau di IPO kan di sini IPO ya. Di 140. Lihat. Beberapa bulan kemudian dia mau menuju sini lagi. Tidak kuat. Dia meninggalkan jejak ini. Artinya dia mau ke sini lagi. Di bawah nyelam dulu ke bawah sampai muntah darah. Lihat ending-endingnya. Dia menuju harga IPO. Bulan Mei. IPO-nya bulan apa ini? Bulan Agustus. Kesini lagi. Ini kan mau saya bilang. Ini kan kena merah. Apakah ketemu atau tidak? Lihat ya. Tuh, hampir menyentuh ini. Ya, ini hampir menyentuh ini. Kalau kalian nyangkut di area paling tingginya di harga IPO, cuman beda berapa tik aja kalian itu tuh keluar hanya dengan 2% aja. Rugi cuma 2% aja gitu kan. Apalagi sekarang kalau mau nunggu lagi nih, lihat nih. Ini mau mencoba lagi. Lewat sini dikit. Kalau dia bisa mencoba ini lagi, bisa tembus ke sini. Ke harga IPO yang di sini, lihat. Ya, harga IPO yang di sini. Ya. Ya, teman-teman ya. Ini baru keluar nih MA200-nya kan. Jadi kalau belum keluar MA200, dia ya dalam masa percobaan ini. Kalian yang istilahnya investor sejati, atau hanya ikut-ikutan, hanya FOMO, pada akhirnya saham IPO itu akan kembali ke harga IPO-nya. Kalau udah kembali ke harga IPO-nya, bila kalian pingin cut loss, bila kalian udah untung, silahkan. Gitu kan. Cuman kalau baru turun, kali ini lagi pengujian aja. Lagi diuji aja. Waktunya kapan? Ini aja sampai 1 tahun, hampir 1 tahun. Baru mau menyentuh, itu juga baru mau menyentuh. Ini akan melakukan percobaan lagi nih, PPRI itu. Ya. Dia itu sampai di harga berapa? 56. Hampir di harga 56. Bayangin aja teman-teman. Mereka mengujinya dengan seperti itu. Di Atla juga sama. Atla itu kan baru IPO gitu, baru IPO ini. Kalau kalian nyangkut di Atla, kita lihat ya Atla ya seperti apa namanya candlenya. Maaf, terlalu bersemangat.
Contohnya kalian beli di IPO, pasti udah untung. Contohnya ini kalian nyangkut di sini juga sama. Lihat ini ada candle merah di sini. Di 288. Suatu saat akan ke sini. Suatu saat akan ke sini. Waktunya aja yang belum tentu. Kapan-kapannya saya juga tidak tahu. Dia coba menyentuh. Lihat di sini 92. Ya, mau menyentuh harga IPO-nya. Kalau kalian beli di IPO, contohnya nggak jual di sini, buat investasi, udah diemin aja. Walaupun sekarang harga di 50 kan tadi kan mau diangkat ya di 50 kan dia ada percobaan di sini lihat 50 ada percobaan untuk di harga IPO tapi nggak kuat kan gocapin lagi ini yang mau bangkit juga ya malahan dijeblosin lagi. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau nyangkut di saham IPO ini bukan nyangkut di saham yang udah lama listing di bursa ya, ini buat teman-teman terutama pemula. Saya juga pemula sama gitu karena belum nyantol 10 tahun. Kita sama-sama pemula. Kita harus belajar dari sejarah. Saya pikir kalian itu saya sarankan ya. Ketika kalian lihat sejarahnya saham-saham IPO, dia akan kembali ke harga IPO-nya atau malahan lebih ke harga dia tertingginya saat itu. Itu menjadikan kalian harusnya terlintas dalam diri kalian kan ketika tadinya swing akhirnya jadi investing, tadinya scalping jadi swing akhirnya jadi investing gitu kan. Udah kalian tinggal sabarnya aja. Ingat duit kalian itu hasil dari jerih payah kalian sendiri. Jangan sampai disia-siakan di bursa. Anggap aja menunggu ya kalian itu sebagai pembelajaran. Kalau kalian punya dana lagi, pisahkan. RDN yang nyangkut, bikin RDN baru. Karena bikin RDN sekarang online, sangat mudah sekali. Kalau kalian kemarin bikin di XL, bikinlah di PD. Tapi saya bilang, kalau mau trading awal di saham, bagi pemula, beli LQ45. Ya, jangan coba-coba beli IPO. Saham IPO. Karena saham IPO itu satu, belum teruji. Yang kedua, yang mainin itu adalah bandarnya. Dia bandar pasti dikasih nyelam dulu. Ini juga pasti dikasih nyelam dulu. Lihat PPRE yang saya bilang tadi kan, PPRE, PPRI. Santai aja, PPRI. PPRI, lihat PPRI. Di bawah nyelam dulu. Di pada saya juga nggak tahu perusahaannya apa. Tapi sejarah-sejarah, lihat sejarah membuktikan bahwa IPO itu akan kembali ke harga IPO-nya, itu kan. Walaupun lama. Nih lihat, di bawah nyelam dulu sampai berapa persen saya bilang tadi. Sampai ke titik terendahnya ya, dari sini nih. Lihat titik terendahnya. 71%. Ya, sama seperti saham ISEA ya. 70%. Di bawah nyelam dulu. Sampai ke 56. Ya. Sini sampai ke 56. Tapi pada akhirnya dia akan kembali ke harga IPO-nya. Yang ini harga IPO-nya. Yang kedua hampir menyentuh harga tertingginya. Nah, mudah-mudahan teman-teman jadi paham ya, memahami apa yang saya bicarakan. Ya, jadi buat yang istilahnya nyangkut, nanya sini, nanya soal Carlos apa enggak, coba kalian lihat video ini, mudah-mudahan kalian paham. Saran dari saya, tetap kalau di saham gocapan sabar. Jika di saham gocapan itu kan 3S, sabar, sabar, sabar. Di saham IPO juga sama, sabar, ya, sabar. Udah, kalian harus belajar bersabar, jangan terlalu banyak cut loss. Pada akhirnya saham IPO itu akan menjemput harga IPO-nya, walaupun dalam perjalanannya bisa ke 56 dulu, ke 50 dulu, di bawah nyelam dulu sampai ke dasarnya, sampai muntah-muntah. Tapi pada akhirnya dia akan kembali lagi ke harga IPO. Minimal ke harga IPO-nya. Bisa-bisa ke harga tertingginya saat IPO. Beberapa hari IPO kan harganya tinggi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan memahami apa yang saya bicarakan. Apabila yang nyangkut juga di saham IPO, ini khusus bagi yang di saham IPO ya. Kalau yang saham yang lainnya, nanti kita bahas lagi ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ciao ya.